Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku, apa kabar? Pasti baik kan? Yalah, jangan sakit-sakit. Oke. Bagaimana nih? Selama belajar di rumah, membosankan atau menyenangkan? Pasti menyenangkan bukan? Karena kalian bisa belajar sambil rebahan. Begitu, intensitas kalian buat main HP itu lebih banyak. Tapi ingat, sholatnya jangan lupa ya guys. Oke deh. Oke, sekarang saya mau menjelaskan materi tentang bangun ruang atau dimensi 3. Oke, bangun ruang. Bangun ruang. Kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 153. Situ ada dimensi 3. Betul, ada kan? Ya, ada dong pastinya. Nah, sebelum kita belajar tentang dimensi 3, saya mau menjelaskan tentang kompetensi dasar dari bangun ruang atau dimensi 3. Nah, kompetensi dasar dari dimensi 3 yaitu ada 3.23, di mana yaitu menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Kemudian untuk keterampilannya ada 4.23, yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Nah, sebelum kita belajar tentang dimensi 3, kalian pasti tahu kan tentang dimensi 2. Tahu dimensi 2? Ya, kalau dimensi 2 itu adalah 2 dimensi, sedangkan bangun ruang atau dimensi 3 yaitu 3 dimensi. Nah, ada yang masih ingat nggak nih macam-macam dari dimensi 2 atau bangun datar? Ada ingat? Ya, jenis-jenis dari dimensi 2 yaitu ada persegi panjang, kemudian persegi, terus segitiga, ya ini, terus ada oval, kemudian lingkaran, terus layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan jajaran genjang. Ya, pengertian dari dimensi 2 itu apa sih atau bangun datar? Nah, bangun datar itu sendiri adalah bangun 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh 2 garis lurus atau lengkung. Nah, terus kegunaan belajar bangun datar apa sih? Emangnya ada ya dalam kehidupan sehari-hari? Jangan salah, bangun datar itu banyak pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, coba lihat uang kertas yang kamu miliki, bentuknya apa sih? Persegi panjang bukan? Nah, terus ada jam dinding yang berbentuk lingkaran, ada juga bentuk persegi, dan masih banyak hal lainnya. Nah, sebelum kita belajar tentang dimensi 3, kita ingin belajar tentang hubungan. Sebentar, saya anda dulu. Kita akan belajar hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar. Oke. Gimana? Di situ ada yang pertama yaitu jarak pada bangun datar. Terus dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jarak antara 2 titik. Alright, jarak antara 2 titik. Nah, sekarang kita belajar tentang jarak antara 2 titik. Jarak antar 2 titik, apa sih maksudnya jarak antara 2 titik? Nah, jarak antara 2 titik yaitu panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, coba kalian lihat gambar 5.1 di buku paket halaman 155. Di situ ada gambar segitiga. Ya, segitiga apa sih itu? Segitiga siku-siku ya. Di situ ada titik O, kemudian Q, dan di sini titik P. Oke. Nah,
Di situ ada gambar segitiga siku-siku. Biasanya kalau segitiga siku-siku itu identik dengan teorema apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, yaitu teorema Pythagoras. Di sini kita pakai teorema Pythagoras. Teorema. Akan terus nyambung. Pythagoras. Aduh, tulisannya jelek ya, mohon maaf. Pythagoras. Ini H ya. Teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat rumus dari teorema Pythagoras? Ada nggak? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, di situ ada rumusnya A kuadrat. Nah, ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dimana sisi C itu biasanya sisi miring. Nah, biasanya kalau sisi miring dalam segitiga OPQ itu yang mana sisi miringnya? Ya, sisi miringnya yang ini ya, yang garis PQ. Berarti kalau kita lihat atau kita gunakan segitiga PQ berarti menjadi PQ kuadrat, dimana PQ itu sisi C. Atau lebih gampangnya gini deh, kita ikutin A-nya ya. A-nya itu biasanya berarti kalau OPQ berarti A, B, C gitu ya. Betul kan? Ya, biasanya berarti jadinya A-nya itu kita gunakan misalnya OP, berarti maaf A-nya berarti OP kuadrat ditambah berarti sisi apa B-nya? Oke ya. Oki kuadrat sama dengan C-nya berarti PQ kuadrat. PQ kuadrat. Bu, kenapa kalau yang di buku itu PQ-nya nggak ada kuadratnya? Iya, kenapa PQ-nya nggak ada kuadratnya? Karena kan kita mau mencari PQ ya, berarti PQ. Nah, karena di sini ada akar, kemudian di situ hanya PQ saja, berarti akarnya berubah atau pindah menjadi bentuk akar. Jadi akar dari OP kuadrat ditambah OQ kuadrat. Nah, paham ya maksud dari rumusnya? Nah, sekarang coba kita contoh soal. Consol ya. Contoh soal. Nah, di sini saya punya bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Ya, ini persegi panjang ya, teman-teman. Ya, saya kasih nama di sini persegi panjangnya yaitu P, Q, R, dan S. Nah, terus panjang PQ yaitu 8 cm dan panjang RQ nya yaitu 4 cm. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu berapa panjang
keduanya, berapa panjang dari si SR atau RS. RS. Nah, terus yang ketiga yaitu yang ketiga, maaf. B. Yang ketiga, berapa panjang dari si RP. Nah, kalian pasti paham ini kan? Gampang kok, kita lihat sekarang. Berapa panjang dari PS? Oke, jawab ya. Jawab. Aduh, agak-agak susah ya. Maaf. Panjang PS yang A. Lihat, PS. Nah, PS itu, panjang PS itu dia sama panjang siapa sih? Sama dengan panjang siapa sih? Nah, dia itu lebar kan ya? Berarti dia lebarnya kalau persegi panjang itu kan mempunyai dua lebar. Berarti lebarnya satu lagi ini kan? Nah, berarti si PS itu sama dengan RQ, ya kan? Nah, RQ berarti panjang PS berapa kalau dia sama dengan RQ? RQ. Nah, karena dia sama, maka panjangnya yaitu 4 cm. Nah, ya kan? Kan yang pertama itu jarak antar dua titik. Ya udah, berarti titik S dan titik P kan dua titik. S dan titik P, R dan titik Q. Nah, terus kalau yang B, berarti yang B berapa? Masih bisa dong jawabnya. Ya, yang B itu jawabannya 8 cm karena panjang RS sama dengan panjang dari PQ. Ya, betul, PQ. Jadi sama dengan 8 cm. Nah, terus kalau yang C gimana sih? Yang C itu apa sih? Ditanyanya RP. R, ini titik R, ini titik P. Ya, kita garis ya, titik R ke titik P. Nah, berarti kita bisa menggunakan segitiga yang pertama ini ya, pertama atau yang kedua, karena bentuknya sama ya. Kalau dilihat hanya membagi dua bagian. Nah, berarti itu menjadi segitiga apa tuh kira-kira kalau kita keluarin? Menjadi gambar segitiga apa ya? Saya mau pakai yang kedua aja. Berarti di sini ada segitiga, di sini ada R, titik R, terus ini Q, yang ini P. Berarti saya menggunakan segitiga dua ya. Nah, di sini gambar segitiga apa sih? Segitiga siku. Berarti kita pakai rumus yang di atas ya, teorema Pythagoras, dimana panjang PQ yaitu 8 cm. Kemudian ini RQ-nya 4 cm. Nah, berarti ditanya panjang RP ya. RP. Sebentar, kita pindahkan dulu. Ininya kita pindahkan supaya kita bisa ngitung ya. Ya, terus kita lanjutkan. Berarti panjang RP sama dengan ini ya, kembali lagi ke sini ya,
RP sama dengan akar dari OP. OP berarti kalau ini RQ ya, RQ kuadrat RI kuadrat ditambah Oki berarti kipe peki ki kuadrat. Nah, paham ya sampai sini? Paham lah, mesti paham kok, kan SMK bisa. Yaps, RQ yaitu 4, berarti 4 kuadrat ditambah PQ yaitu 8, jadi 8 kuadrat. Nah, teman-teman, 4 kuadrat yaitu 16 ya, 16 ditambah 8 kuadrat berapa? Yaps, 64. Nah, jadi sama dengan berapa? 16 tambah 64 berapa ya? Berapa dong? Berapa? 80 lah, masih itu aja nggak tahu ya nggak? Iya, 80. Oke, 80 akar 80 berarti berapa akar 80? Ada yang tahu? Sederhanakan, akar 80 yaitu 16 dikali berapa nih? Kali 5. Yaps, sama dengan akar 16 berapa? 4. Oke, 4. Terus akar 5 ada nggak? Akar 5 nggak ada hasilnya ya, jadi terus akar 5. Jadi hasilnya 4 akar 5, satuannya jangan lupa CM. Oke, sampai sini sudah paham belum? Pasti paham lah ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang jarak antara dua titik. Berarti sekarang kita belajar jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis, bukan jarak kamu sama dia, oke? Ya, garis ya. Jarak titik ke garis. Ini kita kasih jarak titik garis. Nah, jarak titik ke garis itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama yaitu garis titik terletak pada garis. Titiknya terletak pada garis. Yang kedua, titik berada di luar garis. Ini dua kemungkinannya ya. Jadi yang pertama dia titiknya terletak pada garis, terus yang kedua titiknya berada di luar garis. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini nih. Contohnya misalnya dia kabur. Nah, kita putar-putar dulu garisnya. Garisnya ini putar guys, bukan papan tulisnya. Ngajak ribut. Kemudian di sini, kemudian kita pakai penggaris. Kita garis dulu ya. Nah, misalnya ini garis L. Terusnya saya kasih titik
Di sini ada titik si P. Berarti titik P berada pada garis L. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, garisnya ngajak ribut. Mohon maaf. Ini garis yang kedua. Kita garis lagi. Oke. Kita kasih nama garis apa ya? R aja ya, garis R. Kemudian saya beri titik di sini, namanya titik S. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Kalau ditanya berapa jarak titik P terhadap garis L, jarak titik P ke garis L yaitu 0. Kenapa 0? Karena titik P kan terletak pada garis L itu sendiri. Sedangkan kalau ditanya berapa jarak titik S ke garis R, berarti kita harus menghubungkan titik S ke garis S. Jadi kita hubungkan set. Nah, seperti ini ya. Berarti yang dihitung ini nih, garis ini nih, jarak dia ya. Jaraknya berapa? Nah, untuk lebih paham, untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soalnya. Contoh. Ini contoh soal. Oke. Misalnya kita pakai soal asah kemampuan halaman 156 ya. Di situ nomor 1, perhatikan bangun datar berbentuk trapesium KLMN di samping. Jika panjang MN sama dengan 8 cm, panjang KL 18 cm, dan panjang KM sama dengan 5 cm. Tentukan jarak titik N ke garis KL, kemudian jarak titik O ke titik M. Nah, berarti kita tulis dulu. Soal AK ya. AK, kebanyakan. AK halaman 156. Soal AK. Kenapa dia ikut sendiri? Soal asah kemampuan halaman 156. Diketahui. Kenapa tulisnya gede-gede? Diketahui yaitu panjang MN sama dengan 8 cm. Terus panjang KL sama dengan 14 cm. Lalu KN sama dengan 5 cm. Ini yang diketahui ya. Tulisannya gede-gede banget ya, kita kecilin aja. Nah, ini diketahui. Kemudian yang ditanya biasakan selalu menulis diketahui ditanya ya, biar kalian tahu maksud soal itu apa sih. Nah, yang ditanyanya yang pertama, yang A yaitu jarak titik N ke garis KL. N ke garis
KL N besar, N ke garis KL. Terus yang B nya jarak titik O ke titik M. Ini yang ditanya. Kita pilihin ke sini, terus kita kecilin supaya muat yang lainnya. Bukan papan tulisnya yang digeser, tapi tulisannya. Terlalu sensitif. Nah, yang itu ya. Oke, sekarang kita jawab. Di sini aja ya jawabnya. Sebentar, kita garis. Kegeser papan tulisnya lagi. Jawab. Ini kita garis dulu. Muat. Oke. Sekarang kita jawab. Berarti kita harus gambar trapesium dulu ya, teman-teman. Saya gambar trapesiumnya. Itu di situ trapesiumnya, trapesium siku-siku ya. Atau sama sisi. Nah, ini trapesiumnya, yaitu ini titik K, kemudian ini L, ini M, dan ini N. Terus KL-nya di sini berarti KL. KL yaitu 14 cm. Aneh ya. Oke, tag saja sebentar. 14 cm. Oke. Ini 14 cm. Kecilin tulisannya. Ini 14 cm. Kemudian MN-nya 8 cm. MN 8 cm. Ini 8 cm. Muat, kecilin tulisannya. Nah, ini 8 cm. Terus KN. KN-nya 5 cm. KN 5 cm. Ini KN-nya. Kalau ini boleh miring ya, karena dia sisi miring. Oke. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu jarak titik N ke garis KL. Ini titik N ya. Ini titik N-nya. Ini titik N. Ini titik N-nya. Kemudian ke garis KL. Berarti kita tarik garis dari N ke KL. Tegak lurus ya, karena kan titik N. Nah, sudah. Berarti di sini namanya titik N aksen. N aksen. Nah, berarti ini jadi gambar segitiga apa ya kira-kira? Yaps, betul, segitiga siku-siku. Oke, berarti kita gunain rumus apa? Rumus Pythagoras. Nah, karena yang diketahui sudah diketahui sisi KN. Oh iya, sisi KN aksennya belum ada ya.
Nah, sisi kalian aksen itu kita lihat saja panjang N aksen L sama, oh sebentar, jadi kita harus garis juga nih titik si M ke garis ke L, M nya ya, sebentar saya garis dulu M nya. Ini M warna hitam, jangan warna biru, titik M ke garis KL, jadi kita garis ini M ke garis KL, kita garis lagi. Makanya kita kasih namanya berarti M aksen. Oke, sekarang kita lihat panjang NM itu sama dengan panjang N aksen M aksen, berarti ini juga 8 cm kan. Nah, berarti kan tadi panjang KL itu 14 cm kan, berarti KL dikurang si NM aksen, N aksen, M aksen, yaitu berapa? 14 dikurang 8 yaitu 6. Nah, ini karena sisinya sama berarti dibagi menjadi 2. Berarti di sini masing-masing yaitu 3 cm kan? Ya, di sini berarti 3 cm. Nah, baru kita bisa nyari sisi atau garis N aksen, yaitu titik N ke garis KL ya. Jadi saya gambar lagi di sini segitiganya, segitiga ya, ini K, titik K, ini N aksen, kemudian ini titik N, yaps, KL nya 3, kemudian KN aksennya 3, KN nya yaitu 5. Berarti kita bisa pakai rumus Pythagoras ya. Kalau sisi miring berarti dikurang ya, berarti balik lagi ke warna kuning. Putih. Nah, berarti N aksen sama dengan akar K N kuadrat dikurang K N aksen kuadrat. Nah, berarti jadi sama dengan akar KN nya 5, berarti 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat berapa? 5 dikali 5 yaitu 25. Kemudian 3 kuadrat berarti 3 dikali 3 yaitu 9. Nah, 25 dikurang 9 dapat berapa hasilnya? Yaitu 16. Berarti akar dari 16 atau sama dengan 4 cm ya. Nah, kalau kalian tahu triple Pythagoras, sebenarnya tanpa menghitung dengan rumus Pythagoras, kalian bisa tahu kan di sini 3, di sini 5, berarti 3, 4, 5. Jadi jawabannya di sini 4
sentimeter. Itu yang A. Kemudian yang B, jarak titik O ke titik M. Kalau di buku itu O itu si N aksen ya. Ya, O itu titik N aksen. Berarti di sini gimana ya? O ke M. Ini O. Oh, berarti saya ganti deh. B. Atau saya gambar lagi. Gimana ya? Saya gambar lagi deh. Ini. Saya garis dulu. Sebentar, oke. Ini saya copy gambarnya, kemudian saya paste di sini ya. Copy lagi, kemudian paste. Nah, terus paste lagi sebelah sini ya. Oke. Terus kita kasih namanya. Ini berarti tadi K. Terus ini L. Ini M. Yang ini N. Di sini titik O ya. Kalau di buku ini O. Tanyanya dari O ke titik M. Berarti ini ya. Kita garis deh. Sebentar. Oh, salah. Bentar. Nah, garis. Belum ya. Nah, kita garis pakai warna orange. Oke, berarti ini ya jarak ini. Nah, tadi kita udah dapat si garis panjang ini 8 cm. 8 cm. 8 cm. Ini 8 cm. Kita kecilin. Tulisannya kecilan. Delapan cm. Kemudian tadi kita sudah dapat ini 4 cm. 4 cm 4 cm. Kita miringin 4 cm. Nah, berarti ini jadinya segitiga apa lagi? Ya, sama, masih segitiga siku-siku. Saya gambar lagi. Saya keluarin ya gambarnya. Di sini berarti ini gambarnya. Ups, mohon maaf, sebentar. Maksudnya mau digeser. Nah, kesini udah oke. Terus kita kasih nama, berarti saya pakai yang ini ya, segitiga MNO. Jadi di sini M di sini, N di sini, O. Oke.
MN-nya yaitu 8, berarti ini 8. Jelek kali. 8. Kemudian NO-nya 4. Nah, kalau ini berarti yang ditanya sisi siapa guys? Siap, betul, sisi miring yang ditanya. Berarti ditambah. Berarti MO sama dengan akar M jelek M N kuadrat ditambah M O kuadrat. Oke, sama dengan akar MN nya berapa? MN nya 8, berarti 8 kuadrat ditambah NO nya 4 kuadrat ya. Jadi sama dengan akar 8 kuadrat berapa? 8 dikali 8 yaitu 64. 64. Kemudian 4 kuadrat 44. Berarti ditambah 16. 64 ditambah 16. Kita taruh di sini biar lebih bagus tulisannya. Ngajak ribut. Sebentar ya. Empat ditambah 16. Ini di dalam akar ya. Nah gitulah. 64 ditambah 16. 64 tambah 16 berapa guys? 4 tambah 6 0. Berarti pindahin 1 jadi 7. Ditambah 1 8. Jadi di sini akar 80. 80 itu berapa kali berapa? Ya, betul sekali. 80 itu 16 dikali 5. 16 dikali ini titik kali ya, dikali 5 saja ya. 16 dikali 5 sama dengan akar 16 yaitu 4. Ya, betul. Akar 5 tetap ya. Jadi 4 akar 5. Yap. Sentimeter. Oke. Jadi kesimpulannya ditulis ya, kesimpulannya. Kesimpulan. Ya, jadi yang A jarak titik N ke garis KL adalah 4 cm. Kecilkan tulisannya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Kelihatan lah, semua kelihatan. Nih. Ini yang A ya. Nah, ini yang A. Kemudian
yang B-nya bisa, kita tidak bisa. Terus yang B-nya B jarak titik O ke M adalah cm. Itu 4. Muter-muter ya. Empat akar 5. Empat akar 5. Mohon maaf. Ngedek dia. 4 akar 5 cm. Oke, sudah paham ya? Semoga paham lah ya. Kayak kalian bisa ngerjain soal yang nomor 2-nya yang asal kemampuan di buku paket ya, halaman 157. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.